Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamdani. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler A kelas 3. Saya akan menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudul Berbakti kepada Orang Tua. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal imami mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh tidak Tuhan selain Allah yang menguasai alam semesta. Salawat dan serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap orang sudah pasti memiliki orang tua. Orang tua kita bekerja keras membesarkan kita, memberikan kehidupan dan pendidikan yang layak kepada kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan materi kultum tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Perintah untuk berbuat baik kepada orang tua tercantum dalam surah Al-Isra. Ayat 23. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkan kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Berbakti kepada orang tua dapat dimulai dari hal-hal kecil, seperti membantu meringankan pekerjaan di rumah, berkomunikasi setiap hari jika Anda berada jauh dari orang tua, atau merawat mereka ketika sakit. Janganlah sekali-kali kita membentak atau menyakiti orang tua kita. Jika ada salah pada orang tua, segeralah meminta maaf. Berbakti kepada orang tua itu wajib kita lakukan, begitu pula menghormati mereka. Oleh karena itu, mari kita hormati kedua orang tua kita. Jika ada kesalahan, segera untuk meminta maaf. Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Allah telah memerintahkan dalam berbagai ayatnya di dalam Al-Quran agar kita berbakti kepada orang tua. Dan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah tersebut beriringan dengan pentauhidannya, seakan-akan Allah berpesan kepada kita bahwa kedudukan mereka adalah yang kedua setelah kita mentauhidkannya. Setelah hak Allah terpenuhi, maka hak terbesar setelahnya adalah hak kedua orang tua kita yang wajib untuk ditunaikan, baik ketika keduanya masih hidup atau telah wafat. Bahkan keridhaan mereka adalah penentu keridhaan Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurahan Rabb ada pada kemurahan orang tua, dan kedurhakaan mereka kepada mereka adalah di antara dosa yang paling besar. Rasulullah selalu bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian mengenai dosa-dosa yang paling besar? Beliau bertanya sampai 3 kali. Pada sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Rasulullah selalu bersabda, syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua sudah menjadi kewajiban bagi setiap manusia, dan hal tersebut menjadi kewajiban sepanjang hidup. Di berbagai acara pendidikan hingga keagamaan, tak jarang topik seputar berbakti kepada orang tua diangkat. Adapun seorang ibu telah berjasa mengandung kita selama 9 bulan dan juga berjasa melahirkan kita ke dunia dengan rasa sakit yang luar biasa. Bukan hanya itu saja teman-teman sekalian, setelah susah payah mengandung dan melahirkan, seorang ibu juga sangat lelah dalam merawat anaknya.
Besar sekali jasa seorang ibu dan tentu saja tidak bisa dibalas dengan harta apapun yang kita miliki. Seorang bapak juga sangat berjasa dan telah memberikan kita nafkah dengan hasil cucuran keringatnya. Tidak jarang bapak kita harus menahan sakit akibat kesusahannya dalam memenuhi kebutuhan kita. Pengorbanan seorang bapak juga tidak bisa kita pandang sebelah mata saja, teman-teman sekalian. Tanpa perjuangan dari bapak kita, rasanya tidak mungkin kita bisa berdiri di sekolah yang kita cintai ini. Di samping alasan itu, kita juga harus berbakti kepada orang tua karena Tuhan yang telah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua tanpa alasan. Sebagai hamba yang taat pada Tuhan, sudah seharusnya kita melakukan apapun yang Allah perintahkan kepada kita semua. Salah satu perintah orang tua yang sangat jelas adalah berbakti kepada orang tua. Turutilah segala nasihat dan perintah orang tua kita selagi nasihat dan perintah itu adalah yang baik-baik. Selain itu, cara berbakti yang paling mudah adalah dengan selalu mendoakan orang tua kita. Doa mereka selalu, setiap saat, juga setiap waktu kesempatan yang ada. Mulai sekarang kita tidak ada lagi alasan untuk tidak berbakti kepada ibu dan bapak di rumah. Jadilah anak yang berbakti dengan menyenangkan hati orang tua sepenuhnya. Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini, dan karena ibulah juga maka saya dan kalian ada. Karena ibu kita bertumbuh hingga seperti saat ini. Mari sejenak kita tengok ke belakang sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Ibu mempertaruhkan nyawanya sembari menahan rasa sakit yang begitu dahsyatnya hingga hanya demi untuk melahirkan kita. Kurang lebih 2 tahun ibu menyusui kita tanpa kenal waktu. Siang beliau jadikan malam karena semalaman tak bisa nyenyak tidur. Malam pun jadikan siang karena beliau terusik dengan suara rengakan dan tangisan kita saat kecil. Beranjak masa kanak-kanak, tak jarang harus membuat ibu bingung mencari kita yang keasikan bermain. Tak jarang pula ibu harus menanggung malu karena ulah usil kita terhadap anak tetangga dan lain sebagainya. Sungguh begitu besar jasa ibu kepada kita, sehingga walaupun kita membalas jasa-jasa itu dengan menggendong ibu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu belum cukup. Maka cukuplah kiranya kita membalas jasa ibu dengan cara mencukupkan keperluan hidupnya. Kita benahi rumahnya, kita lengkapi perabotannya, kita tanggung belanjanya, dan kita perhatikan kesehatannya. Tapi pertanyaan, mampukah kita melakukannya? Semoga saja iya, tapi jika tidak mampu melakukan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh berupaya membahagiakan ibu kita dengan berbuat yang baik kepada beliau. Setidaknya senantiasa mendoakan beliau agar dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberkahkan kehidupannya. Berbicara mengenai sosok ayah, kita akan banyak yang membayangkan tentang sosok yang kuat yang mampu mengayomi keluarga. Dalam benak kita akan banyak tergambar bahwa sosok ayah merupakan sosok yang luar biasa. Ia adalah lelaki yang akan membanting tulang demi mencukupi kehidupan keluarganya. Bahkan seorang ayah tidak akan pernah mengeluh meskipun ketika ia merasa begitu kelelahan dan keberatan jika harus memenuhi setiap tuntutan anggota keluarga. Ia akan tetap penuh dengan tanggung jawab untuk memenuhinya. Sehingga meskipun sosok ayah berada di bawah seorang ibu, namun bukan berarti kita boleh meremehkannya. Hadirin yang berbahagia, jika kita melihat lebih jeli lagi, sosok ayah adalah sosok yang akan mengajarkan tentang arti sebuah perjuangan. Ia mengajarkan kepada keluarganya tentang arti tak boleh menyerah. Mungkin memang ayah akan lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja jika dibanding dengan ibu. Namun itu semua dilakukannya karena ia benar-benar ingin memenuhi kewajibannya sebagai pemimpin rumah tangga. Bahkan ketika ia pulang ke rumah dengan keringat yang bercucuran, ia pun terkadang harus tetap meluangkan waktunya agar dapat bercanda dengan buah hatinya. Terkadang ayah mendidik anak-anaknya dengan cara yang lucu. Memang terkesan kasar, namun itu merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menunjukkan kepada anaknya bahwa dunia ini memang keras. Terkadang ayah juga tak banyak bicara untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya,
Namun kala anak perempuannya diambil oleh laki-laki yang akan menjadi menantunya, ternyata hati ayah saat itu terasa sangat hancur. Ketika ayah merasa khawatir jika anak perempuannya takut tidak dibahagiakan oleh laki-laki yang dipilihnya. Memang surga di bawah telapak kaki ibu, namun bukan berarti kita boleh memperlakukan ayah dengan seenaknya. Karena berlaku semena-mena terhadap orang tua tetap saja merupakan salah satu tindakan durhaka, dan durhaka terhadap orang tua tentunya akan masuk neraka. Terlebih lagi, ayah juga menjadi sebab kita berada di dunia ini. Tanpa adanya seorang ayah, maka kita pun juga tidak akan pernah menciptakan dunia ini. Sehingga mulai sekarang marilah kita memperlakukan ayah kita dengan sebaik-baiknya. Kiranya hanya cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pidato saya kali ini dapat memberikan manfaat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.